Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan Waalaikumsalam. mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu sistem absensi mahasiswa berbasis OOP dengan UI Gradio dan persistensi JSON. Berikut adalah tim dari proyek ini, yaitu dengan saya, Rizka Utama, dan rekan saya. Dengan saya Elja Ramadhani. Saya Sela Puspita. Dan saya Adi Cahyani R. Demo aplikasi dari sistem absensi mahasiswa yang sudah kami buat. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem absensi mahasiswa yang dibuat sebagai proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Aplikasi ini dijalankan menggunakan Google Colab dan antarmuka dibuat dengan framework Gradio. Untuk mengakses aplikasi, saya menjalankan program di Google Colab, kemudian membuka link Gradio yang dihasilkan sehingga aplikasi dapat diakses melalui browser. Pertama, pengguna akan diarahkan untuk mengklik link radio yang telah disediakan. Setelah link dibuka, sistem akan memuat aplikasi secara otomatis, sehingga pengguna perlu menunggu beberapa saat hingga proses loading selesai. Setelah proses tersebut selesai, aplikasi sistem absensi mahasiswa siap digunakan. Pada bagian atas layar, terdapat judul aplikasi yaitu Sistem Absensi Mahasiswa yang menunjukkan bahwa aplikasi ini dibuat sebagai proyek akhir pemrograman berorientasi objek. Di bawah judul ditampilkan informasi mengenai dua peran pengguna yang tersedia dalam aplikasi ini, yaitu mahasiswa yang berfungsi untuk mencatat absensi perkuliahan, kedua, admin atau dosen yang berfungsi untuk mengelola data absensi dan melihat laporan. Tombol logout di bagian bawah tampilan login, yaitu berfungsi untuk keluar dari sistem dan mengembalikan aplikasi ke kondisi awal. Dengan adanya tombol logout, pengguna dapat berganti peran atau mengakhiri sesi pengguna aplikasi dengan aman. Di sisi kanan layar terdapat login admin. Pada bagian ini pengguna hanya perlu memasukkan PIN admin. Login admin ini bersifat terbatas dan hanya dapat diakses oleh admin ataupun dosen. Setelah kita berhasil login, pengguna akan diarahkan ke fitur laporan. Mahasiswa tidak dapat mengakses fitur laporan sehingga keamanan dan pembagian peran dalam sistem tetap terjaga. Setelah itu, kita memasukkan PIN di bagian icon PIN admin. Setelah itu, kita diarahkan ke laporan dengan berbagai fitur. Yang pertama ada fitur cari absensi, yaitu admin dapat mencari data absensi berdasarkan NIM mahasiswa. Admin cukup memasukkan NIM mahasiswa pada kolom yang tersedia, kemudian menekan tombol cari. Setelah itu, fitur rekap kehadiran digunakan untuk melihat ringkasan kehadiran mahasiswa berdasarkan NIM tertentu. Fitur ini menampilkan jumlah mahasiswa seperti hadir, izin, sakit, dan alpha, serta presentasi kehadiran secara keseluruhan. Fitur ini membantu admin dalam mengevaluasi tingkat kehadiran. Fitur ini adalah rekapan semua data, berfungsi untuk menampilkan seluruh data absensi mahasiswa dalam bentuk tabel. Ketika kita mengeklik tampilkan semua data, dia akan menampilkan semua data itu dalam bentuk tabel. Setelah itu, fitur statistik sistem digunakan untuk menampilkan statistik keseluruhan aplikasi absensi. Informasi yang ditampilkan meliputi total data absensi, jumlah mahasiswa, jumlah mata kuliah, serta distribusi status kehadiran. Selanjutnya, fitur hapus data memungkinkan admin untuk menghapus salah satu data absensi mahasiswa tertentu berdasarkan NIM. Ketika kita mengetik NIM mahasiswa dan mengeklik hapus semua data, NIM mahasiswa tersebut akan terhapus oleh semua sistem. Fitur ini disediakan untuk pengelolaan data seperti perbaikan atau penghapusan data yang sudah tidak diperlukan. Setelah itu, fitur ekspor data ini digunakan untuk mengekspor seluruh data absensi ke dalam bentuk file laporan berupa CSV. File hasil ekspor ini digunakan untuk dokumentasi, arsip, maupun pelaporan akademik. Fitur tadi secara otomatis akan menyimpan data absensi ke Google Drive berupa CSV dan juga ada file JSON yaitu sebagai penyimpan data utama aplikasi.
Kedua file ini secara otomatis tersimpan di Google Drive, tepatnya pada folder project, sehingga dapat diakses kembali kapan saja. Nah, di sini yang kedua yaitu kita akan login sebagai mahasiswa. Di bagian login mahasiswa, pengguna diminta untuk mengisi dua data utama yaitu NIM mahasiswa dan juga nama lengkap. Setelah mahasiswa berhasil login, pengguna dapat mengakses menu absensi. Pada halaman ini, mahasiswa akan melihat form catatan absensi. Yang pertama ada kolom mata kuliah. Ini digunakan untuk mengisi nama mata kuliah yang sedang diikuti pada saat absensi. Yang kedua ada kolom tanggal diisi sesuai format yang menunjukkan tanggal pelaksanaan perkuliahan. Yang ketiga ada status kehadiran. Mahasiswa dapat memilih status kehadiran seperti hadir, izin, sakit, atau alfa. Setelah itu ada kolom keterangan, yaitu bersifat opsional dan dapat diisi ataupun tidak. Ini untuk memberikan informasi tambahan. Dan ada juga tombol simpan absensi. Setelah seluruh data diisi, mahasiswa dapat menekan tombol simpan absensi untuk menyimpan data kehadiran. Setelah itu, pada bagian hasil, sistem akan menampilkan informasi apakah proses pencatatan absensi berhasil atau mengalami kendala. Jika berhasil, data absensi akan langsung tersimpan dan dapat dilihat oleh admin pada menu laporan. Menjelaskan konsep OOP pada proyek kami. Dipersilahkan untuk Sela Puspita. Di sini terdapat model kelas. Nah, di sini yang pertama ada kelas pengguna berperan sebagai kelas induk yang menyimpan atribut umum seperti user ID, nama, dan email. Yang kedua, kelas absensi digunakan untuk menyimpan data kehadiran mahasiswa seperti mata kuliah, status kehadiran, dan keterangan. Yang ketiga, kelas mahasiswa merupakan turunan dari pengguna yang menambahkan atribut khusus mahasiswa seperti NIM, prodi, dan kelas. Yang keempat, kelas admin juga merupakan turunan dari pengguna yang memiliki peran khusus sebagai pengelola sistem dengan atribut PN. Slide selanjutnya, model objek. Kelas outService ini memiliki atribut current user untuk menyimpan pengguna yang sedang login. Metode login mahasiswa digunakan untuk memvalidasi input NIM dan nama, kemudian membuat objek mahasiswa dan menyimpannya sebagai pengguna aktif. Sedangkan metode login admin digunakan untuk memverifikasi PIN admin jika PIN salah. Sistem akan menampilkan error menggunakan exception handling. Slide yang selanjutnya, model encapsulation. Encapsulation ada pada kelas admin, didefinisikan di level kelas, di mana atribut role bersifat protected dan atribut PIN bersifat private, sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Akses ke data private hanya bisa dilakukan melalui metode verifikasi PIN. Encapsulation pada dev login admin digunakan dalam proses login, PIN tidak diakses secara langsung, tetapi divalidasi melalui logika internal sistem. PIN kemudian disimpan secara aman di dalam objek admin. Slide selanjutnya, model inheritance. Kelas pengguna berperan sebagai parents atau abstrak kelas yang menyimpan atribut umum seperti user ID, nama, email, dan role. Kelas mahasiswa dan admin merupakan childs, kelas yang mewarisi seluruh atribut dan metode dari pengguna melalui mekanisme inheritance. Pemanggilan super init digunakan untuk mengambil atribut dari parent class. Selanjutnya, model polymorphism. Pada kelas pengguna ini, metode login didefinisikan di kelas pengguna sebagai metode abstrak, lalu diimplementasikan secara berbeda pada kelas mahasiswa dan admin sesuai dengan perannya masing-masing. Pada kelas outService, metode tersebut dipanggil melalui objek current user. Python secara otomatis menentukan metode login atau logout yang dijalankan berdasarkan jenis objek yang sedang aktif, baik itu mahasiswa maupun admin. Model abstraction. Pada kelas pengguna didefinisikan sebagai abstrak kelas menggunakan ABC, metode login dan logout ditandai sebagai abstrak method, sehingga tidak memiliki implementasi di kelas ini
dan wajib diimplementasikan oleh kelas turunan seperti mahasiswa dan admin. Model composition. Pada kelas database holder berperan sebagai komponen yang menangani penyimpanan data. Pada kelas absensi service membuat dan memiliki langsung objek database handler di dalam konstruktor. Hubungan ini bersifat kuat karena database handler hanya digunakan dan absensi service dan ikut bergantung pada siklus hidupnya. Pada kelas out service ditunjukkan contoh aggregation di mana out service hanya menyimpan referensi ke objek pengguna yang berasal dari luar. Objek tersebut dapat tetap ada meskipun out service tidak digunakan. Exception handling. Pada kelas ini dibuat hierarki custom expression sebagai dasar penanganan error pada aplikasi absensi. Pada kelas absensi service ini, exception ditangani di level service untuk memastikan proses bisnis berjalan aman dan konsisten. Pada kelas validator, exception digunakan saat proses validasi input, misalnya ketika NIM kosong atau bukan angka. Pada bagian ini, exception ditangkap di layar antarmuka pengguna dan ditampilkan dalam bentuk pesan yang mudah dipahami. Selanjutnya ada file I/O. Pada sel ini dilakukan pengaturan lokasi file serta pembuatan file JSON jika belum tersedia. Pada bagian ini, data yang tersimpan diekspor ke format CSV agar mudah digunakan atau dilaporkan. Pada kelas database handler ini, file I/O digunakan untuk proses utama seperti membaca dan menulis data absensi ke dalam file JSON. Selanjutnya, pada slide berikut, kami akan menjelaskan tentang struktur modular program pada sistem absensi mahasiswa. Modul konfigurasi dan konstanta. Modul ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi awal sistem, khususnya dalam menentukan lokasi penyimpanan data dan penamaan file yang digunakan oleh aplikasi. Dengan memusatkan pengaturan direktori dan file pada satu modul, program menjadi lebih konsisten, mudah dikelola, serta meminimalkan kesalahan akibat perubahan lokasi data. Modul validasi data. Modul validasi data bertugas memastikan seluruh input yang diberikan pengguna telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebelum diproses lebih lanjut oleh sistem. Penerapan validasi pada NIM, nama, dan status kehadiran bertujuan untuk menjaga integrasi data, mencegah kesalahan input, dan menjamin bahwa data absensi yang tersimpan bersifat valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya, modul file I/O atau persintensi data. Modul file I/O diimplementasikan pada kelas database handler yang berfungsi untuk membaca dan menyimpan data absensi mahasiswa ke dalam file JSON, sehingga data tetap tersimpan meskipun program dihentikan. Modul manajemen absensi. Modul manajemen absensi diimplementasikan melalui kelas absensi service yang bertanggung jawab mengolah seluruh logika bisnis sistem absensi mahasiswa. Modul ini melakukan validasi data, mengatur proses pencatatan absensi, mencegah duplikasi data pada mata kuliah dan tanggal yang sama, serta berkoordinasi dengan modul repository untuk menyimpan dan mengambil data dari file. Modul tampilan data atau output. Modul tampilan data berada pada bagian pembuatan antarmuka Gradio yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data absensi, menyediakan interaksi pengguna, serta menyajikan informasi sistem secara jelas dan terstruktur. Modul ekspor laporan. Modul ekspor laporan berada pada Gradio, yaitu di tab ekspor data yang berfungsi untuk mengekspor seluruh data absensi ke dalam file laporan sebagai output akhir sistem. Pada slide berikutnya, yaitu penjelasan penggunaan AI pada proyek kami, yaitu peran AI dalam pengembangan proyek. Pada sistem absensi mahasiswa berbasis OOP, AI dimanfaatkan sebagai alat bantu asisten dalam proses pengembangan, bukan sebagai pengganti logika utama sistem. AI juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kualitas hasil pengembangan aplikasi. Yang kedua, penggunaan AI ChatGPT dan DeepSeek.
AI ChatGPT dan DeepSeek digunakan dalam beberapa tahap pengembangan, antara lain membantu perancangan struktur program berbasis OOP, memberikan referensi dan saran dalam pembagian modul dan layer sistem. Yang ketiga, membantu penulisan dan perapian kode Python. Yang keempat, membantu menyusun penjelasan konsep teknis untuk laporan dan presentasi. Dan yang terakhir, membantu merapikan narasi penjelasan, modul, dan arsitektur sistem. Yang ketiga, penggunaan AI pada konten presentasi. AI juga digunakan untuk membantu dalam yang pertama yaitu menyusun sebagian isi materi PowerPoint seperti penjelasan modul dan penjelasan arsitektur sistem. Setelah itu juga membantu merangkum materi agar lebih ringkas, jelas, dan juga mudah dipahami. Yang keempat, penggunaan Canva dalam pembuatan PPT. Aplikasi Canva digunakan untuk menyediakan template desain presentasi, membantu pengaturan layout, warna icon, dan tipografi, dan yang terakhir membuat tampilan PPT menjadi lebih profesional dan konsisten. Dan yang terakhir, penggunaan CapCut dalam proyek. Dalam proyek sistem absensi mahasiswa berbasis OOP, aplikasi ini digunakan sebagai tools editing video untuk mendukung penyampaian hasil proyek dalam bentuk video presentasi dan demo aplikasi. Demikian presentasi dari kami. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.